Selamat sore anak-anak. Sore. Semangat sukses luar biasa. Bagus. Semangat ya hari ini ya. Ya. Baik, gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau bikin doa? Bu. Baik, silahkan Penny. Kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Dan membuka roh kudusnya. Doa selesai. Baik, terima kasih Penny. Selanjutnya Ibu akan presentasi ya. Jenny, apakah hadir? Tidak. Kemana dia? Ada yang Sakit. Sakit apa? Lu Sakit flu. Udah berapa hari dia sakit? Apakah baru hari ini? udah kira-kira 2 hari. 2 hari ya. Penny, apakah hadir? Hadir. Riyadi? Hadir. Rika? Tidak. Kemana dia? Ada yang tahu nggak? Saya mau pilih negara. Sekolah. Apa? Mungkin yang sekolah, Bu. Pindah sekolah? Oh, mungkin karena dia sering sakit ya, jadi pindah sekolah. Oke, baiklah. Baik, berarti yang tidak hadir Jenny sama Rika ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang ekonomi makro. Nah, lebih spesifiknya kita kemarin belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Tentang ekonomi makro. Iya, tentang apa? Tentang Inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi. Ada yang masih ingat nggak? tidak. Tidak ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang ekonomi makro, yaitu sebelumnya Ibu mau tanya dulu apa itu? Selain ada inflasi, ada deflasi, dan ada pengangguran, kita juga akan membahas tentang pendapatan. Nah, pendapatan tersebut dapat dari, ada yang tahu nggak sih? Pekerjaan. Jadi, jadi pendapatan itu didapat kalau kita bekerja atau kita mempunyai pekerjaan. Ada yang tahu nggak pekerjaan di sini itu apa aja? Ada yang tahu? Orang tuamu kerja apa? Usaha. Pengusaha. Nah, gaji atau pendapatan dia dapat per bulan, itulah yang dinamakan dengan pendapatan. Nah, untuk hari ini kita khusus belajar tentang ruang lingkup ekonomi makro. Siapa yang mau membacakan? Ruang lingkup ekonomi makro. Febri? Ruang lingkup ekonomi makro. Jadi, bentar ya. Jadi ekonomi makro itu ada beberapa cakupan atau lingkup yang menyangkut pengeluaran. Nah, pengeluaran itu ada beberapa jenis, yaitu kalau membacakan Febri, yang pertama. Pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nah, untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga ini biasanya setiap rumah tangga atau setiap konsumen itu akan mengeluarkan atau membeli barang-barang untuk keperluan rumah tangganya maupun untuk keperluan kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, Febri? Pengeluaran pemerintah. Nah, kalau pengeluaran pemerintah ini berarti pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya ada yang tahu nggak apa itu? Keluaran pemerintah, ada yang tahu nggak? Apa? Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam suatu negara. Itu bukan termasuk pengeluaran pemerintah, tetapi itu merujuk kepada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, yang Ibu tanyakan itu pengeluaran pemerintah itu apa aja? Wow. Iya, dalam bentuk pengeluaran pemerintah itu biasanya belanja negara. Nah, belanja negara tersebut biasanya kita temui di kantor-kantor. Nah, seperti di kantor desa, pasti mereka punya pengeluaran atau belanja negaranya. Nah, yang ketiga, Pengeluaran perusahaan. atau investasi. Nah, pengeluaran perusahaan sama aja
membeli barang-barang mentah yang nantinya akan disimpan di gudang. Investasi, ada yang tahu nggak investasi itu apa? Investasi. Jadi investasi itu biasanya dilakukan oleh investor. Nah, investor itu adalah orang yang menanamkan modal di sebuah instansi atau di sebuah perusahaan. Nah, seperti misalnya kamu misalnya Riyadi nih punya uang kan, punya uang banyak, terus dia mau berinvestasi di Indomaret atau di Alfamart. Nah, sebagian saham yang dimiliki oleh Indomaret itu menjadi milik Riyadi. Nah, jadi pendapatan yang diperoleh dari Indomaret tersebut akan dibagi ke Riyadi sesuai dengan investasi atau jumlah uang yang dia berikan kepada Indomaret tersebut. Nah, yang keempat, Impor dan ekspor. nah, ada yang tahu nggak ekspor itu apa? Ekspor menyalurkan barang. Menyalurkan barang. Kalau impor? Benar. Benar. Jadi ekspor itu biasanya kita lakukan ke luar negeri. Nah, kita mengekspor barang-barang dari dalam negeri, kita jual ke luar negeri dengan harga yang ditetapkan oleh orang luar negeri. Nah, kemudian impor itu kita membeli barang dari luar negeri. Dan biasanya itu mahal karena barang-barangnya impor yang kita biasa beli ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan ekonomi makro. Ada yang mau baca nggak? Tujuan ekonomi makro ini yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan. benar. Jadi dengan adanya ekonomi makro ini, maka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu menjadi banyak. Bayangkan saja kalau misalnya perusahaan sawit yang ada di desa kita ini pasti membutuhkan banyak sekali tenaga kerja untuk mengerjakan penanaman pohon sawit dan pemanenan atau memproduksi kelapa sawit tersebut menjadi minyak goreng. Yang kedua, Produksi dalam negeri yang tinggi. nah, jadi tujuan ekonomi makro yang kedua yaitu agar produksi dalam negeri yang tinggi. Maksudnya agar produksi yang kita buat di dalam negeri ini menghasilkan produksi yang tinggi, barang yang tinggi sehingga mendapatkan pendapatan yang tinggi pula. Yang ketiga ada ekonomi yang stabil. Nah, jadi maksudnya dengan didirikannya ekonomi makro ini, ekonomi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri itu menjadi stabil, tidak timpang dan seimbang. Yang keempat ada Ekonomi yang stabil. Neraca pembangunan pembayaran seimbang. Nah, neraca pembayaran seimbang. Jadi kalau misalnya ada ekonomi makro pasti neraca pembayaran yang ada di Indonesia itu menjadi seimbang. Yang terakhir, Penduduk yang merata. nah, yang terakhir itu agar kenapa didirikan ekonomi makro? Agar pendapatan penduduk menjadi merata. Jadi misalnya di perusahaan orang tua kita bekerja, misalnya orang tua Riyadi sama orang tua Penny pasti memiliki pendapatan yang merata karena per hari yang digaji oleh perusahaan itu setiap karyawan pasti sama, begitu. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang pengangguran. Ada yang masih ingat nggak apa itu pengangguran? Orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi pengangguran itu adalah orang yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, kalau boleh tahu, kalau misalnya kita seorang pengangguran, ya seperti ibu kan belum bekerja. Misalnya ibu belum bekerja dan belum mendapat pendapatan. Nah, apakah ibu dinamakan pengangguran atau bukan? Bukan pengangguran juga. Pengangguran, ya benar. Nah, jadi pengangguran itu orang yang tidak dapat menghasilkan uang per bulan maupun setiap harinya karena masih belum mendapatkan pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang
inflasi. Inflasi, ada yang mau ingat nggak apa itu inflasi? Inflasi merupakan kenaikan harga barang di suatu negara. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pengeluaran pemerintah dan segala macamnya. Nah, sekarang Ibu mau mengetahui ruang lingkup ekonomi makro itu. Yang pertama tadi ada pengeluaran. Nah, yang kedua ada yang tahu? Ada Penerimaan. bukan. Ada kebijakan kan? Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang pertama ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ada yang tahu nggak apa itu kebijakan fiskal, kebijakan moneter? Ini Ya, merupakan langkah pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah pajak yang bertujuan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Pajak. Nah, ini bersangkutan dengan struktur pajak yang diubah oleh pemerintah. Nah, pajak. Apakah ada yang tahu apa itu pajak? Pajak. Pajak itu, pajak itu adalah suatu kewajiban yang harus kita bayar ke pemerintah sesuai dengan apa yang kita miliki. Misalnya pajak bumi dan bangunan. Nah, itu setiap bulan wajib kita bayar kepada pemerintah. Nah, itu tuh membayar bumi dan bangunan. Maksudnya yang sudah kita di bumi kita sudah membuat rumah. Nah, itu namanya bangunan. Nah, itu kita harus membayar kepada pemerintah karena itu wajib. Selanjutnya kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Ini Lupa, Bu. Ready tahu? Nah, kebijakan moneter itu biasanya berkaitan dengan uang. Jadi pemerintah itu memaksimalkan atau memantau peredaran uang yang ada di Indonesia agar tetap stabil. Yang ketiga ada Pengeluaran agregat. apa itu pengeluaran agregat? Jika pengeluaran agregat tidak mencapai tingkat yang ideal, berarti sedang terjadi permasalahan ekonomi dalam suatu negara. Untuk menstabilkan pengeluaran agregat, pemerintah bisa menetapkan laju inflasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam suatu negara. Jadi dia berhubungan langsung dengan pengoptimalan laju inflasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Bentar ya. Ini dijawab ini aja ya, berdua aja. Nah, karena Febrika ada teman, Febri sendiri gak apa ya. Tadi kita sudah membahas tentang apa itu inflasi, apa itu pengangguran. Nah, Ibu ingin bertanya, sebutkan salah satu pekerjaan yang ada di desa kita. Kepala dusun. Ya, benar. Kepala desa, sekretaris desa, Pekerjaan yang lain selain di lembaga petani, guru, pengusaha, benar. perawat. Benar sekali. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, apakah menurut kalian mereka mendapat penghasilan per bulannya? Ya, Benar. Jadi mereka jauh dari kata pengangguran. Karena pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau yang belum mendapatkan pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. baik. Bagus ya, ingat ya. Nah, sekali lagi Ibu mau bertanya. Kita kan tadi telah membahas tentang ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro sebenarnya?
Apa? Tidak ada yang ingat? Tidak. Nah, jadi tuh ekonomi makro itu merupakan kegiatan ekonomi yang variabelnya itu dirinci atau dijelaskan secara keseluruhan. Jadi dia nggak seperti ekonomi mikro. Kalau ekonomi mikro itu lebih kecil seperti konsumsi, produksi, distribusi. Nah, tapi kalau misalnya ekonomi makro ini lebih jauh atau lebih keseluruhan, tidak kecil lingkupnya tapi luas. Dia itu biasanya berada di perusahaan, di pasar. Nah, kalau di pasar kan pasti banyak orang ya, dan pasar itu sangat luas. Jadi ekonomi makro itu lingkupnya ada di pasar maupun ada di perusahaan dan negara. Nah, selanjutnya Ibu tolong tulis ya soalnya ya. Pertanyaan pertama, menurut kalian bagaimana keadaan atau situasi di desa kita? Apakah masih banyak pengangguran atau tidak? Udah? Nah, jika menjawab masih ada, apa alasannya? Dan jika menjawab sudah berkurang, apa alasannya? Lalu yang kedua, karena pandemi COVID-19 ini, apakah struktur ekonomi atau pertumbuhan ekonomi desa kita itu mengalami pemunduran atau perkembangan? Kemunduran. Dua soal itu ya, jawab dulu, nanti Ibu nilai ya. Ibu beri waktu 5 menit, bisa? Bisa ya? Bisa. Kerjakan dulu ya. Oke, baik. Ibu tunggu ya 5 menit. Udah ya? Udah belum? Ya. Nah, siapa yang mau jawab pertama? Siapa yang soal pertama? Bagaimana? Apakah masih ada pengangguran atau tidak di negara kita, di desa kita? Masih ada. Apa alasannya? Yang konkret. Malah Karena bekerja. kekurangan pekerjaan. Kekurangan lapangan Pekerjaan. karena Tidak sanggup bekerja lagi. nah, jadi pengangguran kita ini masih banyak ya, karena yang pertama itu kurangnya lapangan pekerjaan, nah, dan kurangnya SDM Sumber daya manusia. yang mencukupi quality atau syarat-syarat yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya tamatan SMA masih kurang kan di desa kita? Masih. Nah, itu menjadi salah satu hambatan mengapa di desa kita ini masih banyak pengangguran. Nah, yang selanjutnya di situasi atau keadaan pandemi ini, apakah pertumbuhan ekonomi desa kita itu mengalami kemunduran atau perkembangan? Kemunduran. Kemunduran kenapa? Karena susahnya bekerja di kala pandemi ini. Ya, kenapa? Karena banyak orang-orang yang masih di rumah karena menaati protokol yang ada di pemerintah. Nah, dan pekerjaan-pekerjaan pun menjadi terbengkalai karena adanya COVID-19. Nah, menurut Ibu memang di desa kita mengalami kemunduran atau tidak adanya perkembangan atau pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sudah ya, itu boleh dikumpulkan? Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya tidak? Perihal materi kita tadi. Ada yang mau bertanya? Ya. Tidak ada? Ya. Ready? Tidak.
Kalau tidak ada yang mau bertanya, ibu yang bertanya ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang tujuan-tujuan dan hari ini ibu juga membahas tentang tujuan-tujuan ekonomi makro tersebut. Menurut kalian yang mungkin atau yang sudah terjadi di desa kita itu yang mana? Tujuan yang mana? Tujuan yang penduduk yang merata. Pendapatan penduduk yang merata karena Kerja. karena sudah memiliki pekerjaan yang sama ya. Nah, seperti di perusahaan kelapa sawit itu kan semua karyawan memiliki gaji per hari yang sama. Nah, selanjutnya ibu akan membahas lebih dalam tentang pengangguran ini. Pengangguran. Menurut kalian pengangguran ini menghambat pertumbuhan ekonomi tidak? Menghambat. Kenapa? Karena bisa menyulitkan penduduk untuk mereka. Ya benar, karena pengangguran ini itu memiliki sisi negatif. Salah satunya dia tidak mendapatkan pendapatan, benar sekali. Nah, sehingga istilahnya dia itu hanya membebankan hidupnya sendiri. Sudah paham ya tentang pengangguran? Sudah. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik. Untuk tujuan produksi dalam negeri yang tinggi. Nah, ada yang tahu nggak sih produksi kita di desa ini apa aja? Makanan. Makanan apa? Singkong. Singkong, bener banget. Nah, untuk mengembangkan produksi kita tersebut seharusnya kita harus bagaimana? Ada yang tahu nggak? Mengolahnya. Mengolah menjadi Makanan. Nah, itu kan memerlukan SDM. Nah, kira-kira SDM yang diperlukan untuk mengolah produksi tersebut apakah tamatan SMA, SD atau sarjana? Nah, bagaimana menurut kalian? Harusnya saya sarjana. Sarjana itu sebagai sebagai pengolahan. Istilahnya seperti manajemen ya, manajemen sebuah perusahaan. Jadi kita bisa membuat sebuah perusahaan singkong. Nah, banyak kan kita temui di televisi itu ada yang iklan tentang keripik singkong dan itu tuh penjualan sudah besar dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang tahu nggak sih makanan singkong yang favorit atau yang sering dijual di kedai-kedai itu apa? Keripik. Keripik apa? Namanya enak. Apa itu? Yang mereknya itu? Oh, kita lah. Itu kan produksinya dari singkong. Nah, kenapa kita tidak mengembangkan produksi singkong yang ada di sini? Kita kan bisa menanam singkong. Nah, dibandingkan dengan di luar Kalimantan atau di Jawa sana, mereka itu harus membeli. Nah, sedangkan kita singkong itu bisa kita dapat dimanapun dan kapanpun dan itu gratis. Nah, menurut kalian baiknya singkong ini kita olah menjadi makanan yang seperti apa? Apakah hanya keripik atau ada makanan yang lain? Makanan yang lain, Bu. Apa? Kelapa. Ya benar. Bisa nggak kalau ubi itu bisa jadi mie? Bisa. Bisa. Tepung? Tapi kan Tepung bisa ya? Lepat. Lepat. Apa ya itu lepat? Itu benar. Bisa kan ubi itu bisa jadi nasi? bisa. Bisa karena zaman dulu itu orang makan cuma pakai ubi. Ada yang tahu nggak ubi atau singkong? Singkong itu diapakan biar bisa jadi kayak nasi itu? Dikukus. Nah, Dikukus terus dijemur gitu ya? Iya. ya Bu, ya cekan.
Nah, jadi kita tuh seharusnya mengembangkan singkong tersebut sehingga menjadi makanan yang dikenal oleh negara maupun di luar negeri. Jadi itulah tugas kita sebagai generasi yang akan datang. Nah, sekian materi kita hari ini. Ada yang ingin bertanya tidak? Tidak. Tidak ada ya. Riyadi? Ya. Tidak ada. Nah, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian supaya dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan ya. Kita bahas di pertemuan kita. Ibu akan menuliskan di papan tulis tugasnya ya. Tugas, carilah satu contoh perusahaan yang ada di desa kita. Jadi tugas itu kalian menganalisis apa saja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan manajemen-manajemen yang ada di dalamnya. Nah, apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, bisa kita akhiri ya kelas kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mungkin doa? Riyadi? Ya Febri silakan. Baik kawan, semoga mengikuti kita hari ini kita berdoa dulu. Kalau Bapak kita adalah kudus. Amin. Sudah. Kita adalah kudus. Amin. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Semangat sukses luar biasa. Semangat ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Selamat sore, Bu.